pagi. Pagi. Kamu masih di tempat tidur ya? Masih, ini aku mau ngasih tahu sesuatu ya. Ini aku tadi udah jemuran, udah stretching, tapi aku belum mandi. Oh gitu, sama aku juga belum mandi. Belum Cuma mandi. tacap-tacap aja sama pakai kalung, ganti kaos. Kamu mah tetap kece kali. Amin, 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 amin. Iya kan? Kamu udah nggak untung ya di masa PSBB ini sekarang bersama dengan suami. Bagaimana tuh? Nah, tapi tuh jadi suami kan emang kita jadi lebih banyak spend time waktu together ya. But the thing is, dia kan masih ada bantuan kerjaan di rumah mertua. Jadi pagi itu tuh dia akan tetap ke rumah mertua sampai ke jam 2 gitu. Jadi aku masih punya kayak space untuk kayak, oh nih ada waktu gitu. Wih, enak banget sih, malah di situ kan, jadinya masih ada rasa penasaran, masih karena salah satu topik tadi pagi yang gue bahas di siaran tuh adalah gimana caranya ngatur waktu me time sama dengan pasangan. Nah, lo pas banget tuh. Oke, iya emang sebenarnya karena me time kan menurutku tuh penting banget ya. Jadi bahkan me time di luar daily activity mungkin sekarang kan kita ngerasa oh di rumah nih nggak ngapa-ngapain, atau misalnya kayak oh di rumah nih kita doing some house chores kayak bersih-bersih apa beres-beres ngerjain kerjaan dan lain-lain. Kita pikir tuh udah cukup me time karena kita lagi di rumah, tapi sebenarnya tuh me time itu adalah kayak sebuah waktu yang memang efektif hanya untuk kita sih. Iya. Nah, lu biasanya kalau me time tuh sukanya ngapain? Aku biasanya kalau me time itu nonton Netflix. Udah gitu, kalau nggak aku nulis jurnal aja, kayak nulis aja gitu, kayak apa yang aku rasain hari itu aku nulis. Udah gitu, me time aku biasanya aku di depan meja rias aku kayak ngoprek-ngoprek ada apa lagi ya alat makeup yang belum aku mainin gitu, atau misalnya ada apa yang belum aku cobain, that's my me time gitu, kayak coba-coba oh gini cara hapus lagi, terus cobain lagi hapus lagi kayak gitu. Terus apalagi ya, palingan browsing apa yang aku pengen beli buat balkon gitu tuh menurut aku adalah me time aku sih. Jadi sebenarnya me time aku lumayan chill, bahkan meditasi aja kan kadang-kadang aku kayak aku mau diem aja nggak mau ngeliat handphone, mau meditasi aja 15 menit, that's my me time. Iya. Tapi kalau nulis-nulis jurnal itu, Ya. kepikiran nulis buku gitu nggak sih, Ayla? Jadi sebenarnya project aku dari 2019 itu adalah mau nulis buku, Kak. Sebenarnya cuman satu hal dan lain hal, memang kan kesibukan dunia digital ini kan memang ternyata cukup time consuming. Dan menulis buku itu tuh kayak kita harus masuk ke sebuah Pandora box di mana kayak kita menemukan kembali treasure kita di masa lalu dan treasure kita dalam memori kita untuk dikerahkan kembali dan di romanticize sedemikian rupa sehingga menarik untuk dibaca. Nah, udah sampai ke chapter kesekian, chapter ketiga, bless you, chapter ketiga. Namun udah kerja sama publisher juga, cuman kayak masih banyak banget yang nyangkut-nyangkut lah istilahnya, kayak oh ini tuh cerita tuh masih bisa dipolish, oh kita tuh pengen ada interactive books ya gitu. Jadi masih banyak proses brainstorming di balik pembuatan buku ini sih. Jadi ya gitu, masih kayak oke, progresnya terus kita masih lagi break karena aku juga bilang sama tim publisher kayak ini gue masih belum ada energinya, tapi kita nyicil pelan-pelan ya gitu. Tapi tentang apa sih yang bisa di-share lah dikit, karena udah chapter 3 loh, lumayan juga ya. Chapter 3. Sebenarnya mengenai working kayak career journey. Jadi kayak ceritain gimana sih Ayla menemukan passionnya, gimana kayak memulai masuk ke dunia fashion, atau misalnya sesimpel nggak cuma ngebahas ya dunia fashionnya sih cuma beberapa aja, cuma sekian persen lah. Tapi sih saya lebih kayak gimana kita memantapkan hati, gimana kita percaya sama prosesnya, gimana kita ngejalaninnya, how we find ourselves during the journey, how we enjoy the journey untuk menemukan passion kita sebenarnya apa. Soalnya kan kalau dilihat-lihat kan sekarang zaman-zaman millennials ini, adik-adik ini kan semuanya serba instan, kayak sosial media banget dan digital tuh kan kayak evolvingnya cepet banget. Sementara kan aku ngerasain banget tuh dari dunia analog ke dunia digital, dimana transisinya itu tuh lumayan signifikan gitu loh. Kayak oh dari dunia kerja gue yang nggak dibantu sama digital, sekarang tiba-tiba semua tuh bisa serba digital kayak gitu. Jadi menurut aku itu suatu hal yang emang kita nggak boleh lupa, bahwa we have to enjoy the process dan percaya sama prosesnya. Dan instan itu sesuatu hal yang instan pasti hilangnya juga instan. Jadi might as well kita harus find the balance gitu. Nah itu tuh
Gue boleh bikin pengakuan dosa nggak sama lo? Apa? Gue tuh Apa pernah tuh? gosipin lo. Wah, gosipin apa, Kak? Serem banget. Jadi, Hmm. gue inget banget ada satu masa gue gosipin lo gitu malam-malam. Sama Sofi Navita deh kalau gue nggak salah. Tapi gosipinnya gini. Ya pun Ayla tuh sibuk banget ya. Gitu. Jadi kita tuh lagi membahas influencer yang sibuknya luar biasa. Tapi entah kenapa nama yang kita sebut pertama kali itu adalah lo. Gue inget banget tuh. Dan itu sekitar ya, kayaknya udah 6 bulan lalu deh kayaknya ya. 6 bulan lalu. Serius? Kenapa bisa tercetus itu? Iya, dan gue tuh ngebahasnya tuh sampai setengah jam ada kali ngebahas lo tuh sama Sofi. Aku digosipin. Tapi kita ngebahas mengenai kesibukan sih. Maksudnya kita nggak yang gimana-gimana. Gila sibuk banget dia, gitu kan. Aduh sibuk banget. Terus kita sama-sama ngoprek you punya Instagram gitu. Gue sama-sama ngoprek lo punya Instagram. Terus, gila dalam sehari itu, jadi triggernya tuh gara-garanya adalah dalam sehari itu lo pergi dari pagi sampai malam sekitar jam 11-an. Pokoknya ada satu hari yang lo pergi dari pagi tuh, dari mulai berangkat sampai dengan lo postingan terakhir lo itu adalah malam hari sekitar jam 11 atau setengah 12 malam gitu deh. Dan seharian itu lo tuh sibuk mendatangi berbagai event gitu. Jadi event ini, event itu, event ini, event itu, sampailah lo ke jam setengah 12 malam itu. Iya, oke. Aku juga kadang-kadang suka kayak energi gue dari mana ya, Bo, bisa kayak gitu. Kayak apakah I'm time traveler? Apakah gue punya pintu kemana saja? Gila. Dan keadaan Jakarta yang macet ya. Nah, kayak wow. Itu dia, sementara kita tuh tahu banget kalau Jakarta tuh kan macet. Waktu itu masih belum kayak sekarang. Kalau kayak sekarang sih kemarin aja bisa setengah jam ya gitu kan. Tapi waktu itu macet banget dan energi lo itu loh Ayla, maksud gue you have this big energy gitu yang lo masih bisa tersenyum apa-apa, lo masih bisa menuliskan, karena kan lo banyak posting gitu ya kan, lo masih bisa menuliskan product knowledge dengan tepat, lo masih bisa promote brand tersebut dengan tepat dan lain sebagainya. I mean kita tuh bahas yang gila, oh my god dia makan apa sih gitu. Bo, sekarang gue pengen tanya deh, lo rekor mendatangi event tuh paling banyak dalam sehari berapa? Kayak bisa 4. Kalau misalnya emang on lucky days, I can attend on 5 events. Tapi kayak 4 tuh udah max. 4 tuh udah disisipin sama meetings. Biasanya tuh aku dalam sehari tuh ada events and meetings. Jadi trik aku tuh gini, kalau events itu dilihat dari lokasi sama misalnya mau ngatur meetings nih. Meeting mau di mana? Meeting mau di sini. Oh, udah. Berarti kalau misal eventnya di sini, kita deketin aja meetingnya, daerahnya. Jadi kita bisa punya travel time yang lebih irit. Kayak gitu. Kalau misal eventnya di mall, ya udah main as well semua meetingnya di mall. Terus kalau misalnya emang eventnya terlalu tumpang tindih, kita lihat dulu ini kemungkinan sama perhitungan acara atau jam berikutnya, schedule berikutnya mana yang paling mungkin untuk didatengin, itu yang kita datengin. Jadi banyak banget pertimbangan untuk aku datengin ke event, karena kan sebenarnya selain event-event tersebut ada yang juga kerjaan, ada juga yang menjalin tali silaturahmi, ya kan, ada juga yang networking, dan ada juga yang mungkin hari itu maaf banget nih, misalnya eventnya memang penting, tapi hari itu Ayla punya ada deadlines atau misalnya ada prioritas lain yang emang nggak bisa tinggalin, jadi ya emang harus permisi banget, maaf banget kita nggak bisa ke event, tapi apa yang dukungan yang bisa kita lakuin gitu. Jadi ada tetap apresiasinya bahwa kayak oh thank you ya for inviting me. Kalau misalnya emang nggak bisa datang, kita bisa bantu boost lewat digital deh, misalnya kayak flyersnya atau kayak just saying like shout out like congrats ya buat eventnya tadi, maaf aku nggak bisa datang tapi I heard it's very successful events dan lain-lain. Jadi tetap showing the appreciation dan juga showing them our attention and energy gitu loh. Jadi nggak cuman kayak serta-merta bye gitu. Ya, itu dia. Jadi ya, gue pernah mendengar kabar nih dari sahabat gue. Sahabat gue tuh bilang, sahabat gue tuh juga seorang pria yang aktif juga di dunia fashion. Tapi gue juga, kayaknya gue gak perlu sebut namanya dia lah. Tapi you know him. Dia bilang katanya gini, what I like about Ayla, maksudnya gue cuma cerita aja nih ya, maksudnya dia ngomong gitu katanya,
lo tuh nggak melulu mengenai sorry ya budget gitu ya, lo tuh nggak melulu gue mau ngomong apa adanya ya nih gitu, kita puasa begini apa aja deh gitu ya. Ini Anas Lo review nih. lo tuh nggak melulu mengenai bahwa lo harus ada budgetnya yang bagaimana gitu. Lo bisa dengan ringan hati, selagi lo punya waktunya, lo bisa dengan ringan hati datang ke event gitu. Dengan pertimbangan lo cuman sekedar ingin memang ngebantu atau memang menjalin hubungan itu. Is that true? Yes, that is true. Maksudnya terima kasih banget loh itu siapapun yang udah menyampaikan itu ke Kak Ivy, itu terima kasih banget karena I feel so appreciated, dan juga karena ide loh. Kak, kalau dipikir bikin event tuh nggak gampang. Bikin event tuh susah. Ngundang orang tuh setengah mati. Aku juga pernah di posisi itu gitu loh. Aku pernah di posisi di mana bikin event dan ngundang orang itu not an easy thing. So I know the kind of effort and energy that I already put. So ya udah, aku mau menentukan kayak udah nih, kalian udah memberikan energi itu, I'm gonna give you back the energy gitu loh. Jadi buat apa ya? Buat giving back gitu loh, kayak oke, ya udah yuk. Maksudnya kita syukur-syukur juga pasti kalau datang event pasti kita membawa pulang sebuah ilmu, atau kita pasti membawa pulang sebuah energi yang baik, karena kan pasti event kan diadakan dalam energi yang positif juga gitu. Jadi sebenarnya kalau dilihat hanya sekedar, misalnya kalau kita cuma mau sekedar kayak benefitnya apa buat gue, ya akhirnya kan cuman ya budget oriented aja gitu kan. Tapi kan sebenarnya di balik itu kan there's a lot of process of growing gitu, kayak networking, bahkan untuk belajar untuk mengapresiasi, belajar untuk gimana menyempatkan waktu untuk berterima kasih sama orang, atau menyempatkan waktu untuk memberikan energi positif buat orang. That's the process gitu. Jadi kayak that kind of things matters to me sih. Jadi ya that's why kayak aku makanya kamu berikan gitu. Aduh, baik banget kamu, karena gue sendiri dengan my fellow 3 Mami Kece itu struggling banget kalau bikin event gitu kan. Tapi ya memang there are some people, our close circle gitu, yang memang mereka selalu bantu untuk meramaikan, untuk ya gitu deh. Dan glad to know that you feel the same way gitu. Kalau bikin event itu susah banget, sehingga kita perlu nih ya saling cari orang dengan energi yang sama gitu ya. Betul. Oke. Oke. Jadi sekarang nih dengan keadaan kayak begini, event-event semua buy dong ya? Semua event buy. Tapi kan kita ada digital konten, digital meetings yang sebenarnya tuh kayak event juga. Jadi kayak ada tetap ada kayak product knowledge meeting sama beberapa brand through Zoom kayak gitu. Terus jadi memang kita tetap sebisa mungkin we stay connected with the clients and brands untuk kayak follow up and catch up aja sih. Jadi sebenarnya ya event-event itu sementara waktu ditiadakan ya kan, tapi dan hari-hari seperti kayak mau event aja di rumah. Tetap nih. Pikir buat alis gue kereng banget nih. Aduh, udah kayak dikasih pensil warna 2B lagi ngisi ujian sekolah. Nggak apa itu. Menyambut masa depan, alisnya nggak apa-apa. Aduh, kayak aspal baru dibenerin deh tuh ya. Oke, Ayla, nih gue juga pengen tahu juga, kemarin itu kan lo bikin virtual photoshoot ya? Ya. Itu susah nggak sih? Sebenarnya as long as you have the devices kayak laptop, kamera, handphone, koneksi yang cepat, internet, sebenarnya sih gampang-gampang aja, mudah. Kayak itu mudah. Nah, mudah ketika kita juga punya the sense of aesthetic. Kalau kita punya sense of aesthetic, karena itu kan belajar estetika juga. Terus kayak gimana kita mainin sama ruang, gimana kita main properti untuk kayak kasih camouflage atau apa gitu. Jadi emang diperluin banget estetiknya juga gitu, nggak cuma kayak hanya sekedar cekrek-cekrek udah gitu, tapi kayak we need to find the angle, we need to explore gimana cara screen cuma segini sama laptop cuma segitu bisa memberikan dimensi ruang yang luar biasa gitu kan, kayak dan bisa kasih lihat apa sih sebenarnya focal point-nya di foto itu, apa yang mau dikasih lihat kayak gitu. Jadi sebenarnya seru sih, kayak prosesnya tuh jadi bisa explore sama properti yang kayak tiba-tiba daun-daun lah, atau sekedar selimut lah apa gitu. Oh gitu ya, jadi selimut juga akhirnya jadi ini ya dipergunakan. Jadi properti, gitu ya.